Pemirsa, saat ini tidak sedikit publik figur yang menginspirasi gaya hidup sehat yang dijalaninya. Nama wanita cantik satu ini, Kelly Tandiono, wajib masuk dalam catatan. Bagaimana tidak jika mengintip akun media sosialnya seorang aktris, model, hingga aktivis ini. Begitu aktif membagikan unggahan dirinya yang tengah menjalani beragam kegiatan olahraga. Mulai dari lari, bersepeda, diving, hingga yang saat ini begitu ia gandrungi, triathlon. Hingga saat ini, ia telah mengikuti sejumlah triathlon dan beberapa kali menduduki posisi podium. Di antaranya, Bintan Triathlon 2023, podium 3. Belitung Triathlon 2018, podium 1. Bali Triathlon 2017, podium 1. Hingga Pariaman Triathlon 2016, as a winner. Lantas, di tengah kesibukan aktivitas yang dilakoninya, bagaimana Kelly menyempatkan waktu berolahraga, serta apa saja tips hidup sehatnya? Halo, selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Waduh, ini masih pagi banget. Saya sudah bersiap untuk olahraga. Karena hari ini saya sudah ada janjian dengan seorang wanita cantik yang tentunya menginspirasi dalam hal hidup sehat. Siapakah dia dan seperti apa gaya hidup sehat ala dia? Ikuti perjalanan saya. Wah, pemirsa, ini adalah lokasi yang menjadi pertemuan saya dengan wanita yang sudah saya sebutin tadi. Tapi ternyata sepertinya saya ketinggalan jauh karena saya menggunakan sepeda yang kurang proper untuk para pesepeda. Karena memang saya masih pemula, jadi saya akan tunggu perempuan atau wanita yang cantik ini di sini saja. Wah pemirsa, kayaknya saya udah lihat nih tanda-tanda kedatangan dari narasumber saya dan kita akan langsung sapa di sini. Halo Kak Kelly. Waduh, terlihat capek banget. Udah berapa putaran nih Kak? Aduh, tadi kita 3 kali Sudirman, dapat 30 kilo sih. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah pemirsa, inilah narasumber saya, Kelly Tandiono, yang merupakan seorang pemain film, model, dan juga aktivis di bidang lingkungan. Seperti yang Anda lihat, di balik kesibukan beliau yang cukup padat, tapi masih menyempatkan waktu untuk melakukan olahraga. Kita akan gali terus apa saja gaya hidup sehat ataupun tips-tips hidup sehat dari Kak Kelly ini. Kak Kelly ini aktivitasnya kan padat banget ya Kak? Lumayan. Oke. Tapi gimana sih bisa nyempatin waktu untuk olahraga sepagi ini, Kak? Sebenarnya aku memang dari kecil tuh suka olahraga. Jadi pasti selalu menyempatkan waktu walaupun jadwal yang lumayan padat gitu kan. Karena memang sudah part of my lifestyle lah. Jadi kalau memang keseharian aku itu aku selalu ganti-ganti. Jadi misalnya hari Senin itu mungkin aku sepeda, nanti Selasanya aku lari, terus nanti Rabunya aku nge-gym. Terus nanti aku juga martial art kan, jadi memang doyan fighting juga, itu juga. Jadi aku suka selang-seling olahraga gitu. Dan sebenarnya paling enaknya juga kita ada grup ya, grup training. Jadi misalnya kayak hari ini kan kita training berempat nih gitu. Jadi sama-sama memotivasi lah untuk bisa olahraga bareng gitu kan. Jadi pas latihan juga kita ada temennya gitu. Oke, Kak. Dengan aktivitas kakak yang cukup padat, kakak masih tetap menyempatkan waktu untuk olahraga gitu. Aku kan masih pemula banget ya, bahkan aku kesini aja pakai sepeda yang nggak proper untuk bersepeda gitu. Kak, apa sih Kak? Enggak, ini sepedanya proper banget. Masih proper ya? Tapi kayaknya memang beda. Jadi kalau ini kan road bike, memang ini sepeda untuk buat kita lebih ngebut ya. Iya. Kalau memang ini buat beginner menurut aku sih oke banget, cocok. Pakai yang ini ya. Karena memang ini buat sepeda nyantai, like city bike lah kalau ini kan. Gitu. Kalau untuk bersepeda sendiri sebenarnya kalau sepeda lipat yang Mbak pakai sekarang nih oke banget nih gitu. Tapi kalau memang kita mau road bike, biasanya memang bajunya kayak gini ketat-ketat. Seperti ini gitu. Dan ini memang usually style baju bersepeda seperti ini. Tapi hari ini karena memang aku mau latihan nge-break, jadi aku pakai trisuit. Gitu. Jadi memang trisuit tuh khusus untuk olahraga triathlon gitu. Dimana trisuit ini bisa dipakai untuk berenang, sepeda, terus lari.
Ini aku excited banget untuk ngelanjutin aktivitas kita yang akan berjalan nanti juga, karena aku juga akan ikutin kakak untuk lari, kemudian juga untuk berenang. Jadi pemirsa, sejumlah aktivitas menarik lainnya bersama dengan Kak Kelly masih akan kami hadirkan untuk Anda setelah pariwara berikut ini. Kita hari ini mau lari 5 kilo. Oke, 5 kilo. Karena aku pemula nih, Kak. Kalau misalnya kakak udah duluan, nggak apa-apa aku ditinggalin. Gak apa-apa, kita ini kebersamaan loh di sini. Oke, baik. Ya udah, nggak ada atlet yang ditinggal. Oke. Oke, let's go. Oke, let's go. Ya pemirsa, sekarang kita udah berada di titik kumpul. Tadi saya cuma bisa lari sekitar 1 kilometer ya Kak. Sorry banget saya nggak bisa sampai akhir ini Kak. It's okay, Ya it's okay. ampun. Tapi sebelum kita lanjut lagi dengan aktivitas yang lain, kita stretching dulu gimana? Oke, stretching dulu ya buat kita cooling cooling down badan biar kita gitu ya. nggak cedera. Oke. Let's go pemirsa, ikutin kita. Ini sebenarnya manfaatnya apa sih? Ini buat peregangan. Oke. Jadi ototnya supaya dia bisa rileks nanti setelah selesai olahraga. Iya, biar Kakinya lemes. lebih cepet. Dan sangat penting banget untuk stretching sebelum dan sesudah. Oke. Itu sebuah keharusan atau gimana Kak? Harus biar ini resiko cederanya juga lebih mengurang. Oke, aku nih penasaran dan mungkin pemirsa TV One juga penasaran. Ini kan dari tadi udah bareng-barengnya. Apakah udah ada komunitas yang terbentuk ataukah hanya calling-callingan untuk keseharian atau gimana? Nah ini aku mau cerita dulu nih. Oke. Jadi pertama kali aku ikutan triathlon, salah satu orang pertama yang aku temui adalah Haidir. Oke. Nah dia juga salah seorang yang pendirinya Triathlon Buddies. Oke. Gitu. Jadi pas awalnya aku mau ikutan triathlon, aku sebenarnya dikenalin sama Haidir untuk join komunitasnya dia gitu. Apa sih yang jadi motivasi dasar sampai bisa konsisten sampai sekarang gitu? Nah itu komunitas sih, seperti ini kita latihannya. Kebersamaannya. Iya, jadi Mas Reza juga punya komunitasnya sendiri, lalu Misty juga ada komunitasnya sendiri juga. Jadi memang bermanfaat banget kita punya community ya. Jadi kita juga saling sama-sama motivasi. Jadi memang menurut aku apalagi kalau kita as a beginner memang dianjurkan untuk ikutan community gitu. Jadi bisa saling sharing the tips and tricks about dan the bisa sports, jadi konsisten gitu. juga. Bisa jadi konsisten waktu. juga. Jadi punya banyak temen olahraga jadi fun ya kan. Oke, ini pernah nggak sih komunitas ini ikut event bareng-bareng yang menghadirkan kisah-kisah yang mungkin unik, menarik, yang bisa diceritakan gitu? Banyak. Yang itu, yang Pariaman. Itu kita. Sama kan lo itu, Res? Iya. Okay. Nah itu paling terkesan banget karena kita tinggalnya di kapal worship. Bengkulu. Itu Bengkulu ya? Bengkulu. Oh Bengkulu. Nah itu paling Iya, itu gila. berkesan banget sih itu. Jadi kita lompat sampai di laut. Jadi experience-nya untuk jump out dan kita nginep juga di kapal itu tuh it's once in a lifetime sih. Dan bukan itu bareng-bareng. Bukan stay at the hotel, tapi kita stay di atas kapal perang Republik Perang, Indonesia. iya. Kayaknya obrolan kita nih semakin menarik. Aku ada ide, kayaknya kita sambil ngopi deh, sambil ngobrol-ngobrol ini. Gimana? Nah, boleh. Oke, let's go. Oke. Ternyata aktivitas santai setelah lari terus bersepeda itu adalah ngopi-ngopi bareng komunitas kayak gini ya. Iya, itu udah paling yang ditunggu-tunggu lah gitu. Oke. Jadi kalau kita coffee ride gitu. setelah ride kita harus ngopi ya gitu. Yang bikin excited juga tentunya obrolan dalam ketika kita lagi ngopi-ngopi kayak gini ya. Next ini kita akan ada aktivitas apa Kak? Habis ini aku ada latihan berenang di rumah. Jadi mau ikutan nggak?
Tahu? Tapi berenang juga ya? Oke, boleh. Ya udah, oke. Oke. Habis ini kita ke sana ya. Nah, jadi biasanya kita melakukan stretching sebelum melakukan olahraga apapun. Dan karena kita mau berenang dan supaya kita nggak kram, jadi stretching itu sangat-sangat penting. Oke, Kak, ini kan kita udah melakukan banyak banget aktivitas olahraga ya. Tadi kita udah lari, terus kita juga udah bersepeda, dan sekarang mau renang. Apa sih manfaat dari masing-masing olahraga itu? Sebenarnya masing-masing semuanya sama ya. Salah satunya untuk supaya kita tetap bugar, tetap fit, dan kalau untuk aku sendiri sih karena berolahraga itu membuat aku lebih fokus. Jadi pas aku aktivitas sehari-hari tuh kayak kerja juga lebih enak, terus pas tidur juga lebih nyenyak gitu kan. Dan juga refleks kita tuh lebih cepat gitu loh. Oke Kak, kita tuh juga penasaran untuk orang-orang yang ikut triathlon ini, apakah ada batas usianya? Lansia bisa ikut nggak sih? Oke Kak, kita tuh juga penasaran untuk orang-orang yang ikut triathlon ini, apakah ada batas usianya? Lansia bisa ikut nggak sih? Oh bisa, itu nggak ada batas usia yang memang mereka mau join, ya join aja gitu loh. Triathlon is for everyone. Kalau misalnya kita ikut lombanya nih, ini ada pemeriksaan kesehatan yang khusus, dan bagi pemula ataupun mungkin saya penasaran dan pengen ikut triathlon gitu, ada nggak sih tips-tipsnya Kak? Pemeriksaan itu harus dilakukan sendiri gitu. Memang tidak ada pengecekan khusus gitu. Maksudnya memang harus ada limitnya atau misalnya qualification-nya atau apa tuh nggak ada. Kecuali kalau memang kita mau ikutan event-event yang memang prestigious gitu. Dan memang itu biasanya elite, only for elite athletes gitu. Tapi kalau event-event yang kalau misalnya kita bilang tuh lebih event pariwisata ya, sports tourism lah gitu. Nah, itu mah semua orang bisa. And any age. Tips untuk para pemulanya gimana Kak? Kalau untuk tips sendiri, mungkin kembali lagi ya. Pertama, aku anjurin untuk ikutan komunitas. Gitu, karena itu akan sangat membantu para pemula untuk start triathlon. Karena triathlon is not an easy sport. Kita harus melakukan 3 olahraga dan digabungin dalam satu gitu. Jadi dengan kita menjoin komunitas, seperti aku pada awalnya kan juga ikutan triathlon buddies. Yang tadi kamu juga ketemu kan sama Haidir gitu, sama pendirinya. Dan aku belajar banyak dari dia, dan juga teman-teman yang memang udah sering ikutan triathlon gitu. Jadi itu sangat dianjurkan. Yang kedua, mentalnya harus kuat. Karena di triathlon ini memang kalau aku lihat tuh kebanyakan orang susah di berenang. Karena kadang situasi laut kan nggak ada yang tahu ya. Gitu. Jadi aku pernah banget ada di situasi pas arusnya lagi kenceng, pernah ke bawah arus. Jadi gimana caranya kita belajar untuk bisa ngelawan arus gitu kan. Terus yang pasti harus training. Ketiga itu training. Training udah. Itu aja. Oke Kak, ini bagus banget ya, dan tentunya selain kita penasaran soal aktivitas Kakak di bidang olahraga, kita juga penasaran dengan gimana sih gaya hidup Kakak dalam memilih-milih makanan. Kita akan bahas sesaat lagi, dan kita sekarang mau berenang dulu sebelum bahas tentang makanan itu. Nah pemirsa Hidup Sehat, setelah tadi kita melakukan sejumlah aktivitas, yang terakhir tadi kita berenang, saat ini kita akan melihat menu makanan sehat yang dipilih oleh Kak Kelly. Kak Kelly, ini di atas meja sudah tersedia sejumlah makanan sehat yang dipilih oleh Kakak. Kenapa memilih menu makanan ini Kak? Karena pertama kita kan baru aja kelar
begitu banyak aktivitas kan. 3 macam olahraga. Makanya aku memilih untuk selalu ada karbo, and then protein, and also fiber. Karena apa ya, it's a good mix untuk kita recovery juga gitu. Jadi good balance of nutrition and diet itu akan membuat badan kita lebih cepat untuk recover lah setelah sports. Ini adalah menu yang selalu kakak pilih setelah olahraga, yang mana harus ada protein, karbohidrat, kalori dan lain sebagainya, atau bisa berbeda-beda menunya? Bisa berbeda-beda, tapi maksudnya ini pun juga aku kadang makan sebelum sports gitu. Jadi tergantung, misalnya paginya nih, kayak hari ini kita ada 3 macam sports, malamnya itu aku carbo load. Gitu. Jadi carbo loading aku bisa makan mungkin pasta 2 piring gitu. Tapi pagi-paginya aku nggak makan. Jadi aku lebih suka berolahraga pagi-pagi tanpa memakan apapun gitu. Biasanya ya Kak, orang-orang tuh suka menghitung jumlah kalori yang dimakan atau diterima oleh tubuhnya. Kakak termasuk yang suka ngitung kalori atau enggak? Enggak juga ya. Oke, menarik. Apa ya, karena memang aktivitas aku kan olahraganya banyak ya. Jadi nggak terlalu ngitung kalori. Malah butuh kalori gitu. Karena dengan aktivitas olahraga yang sangat intens dan ekstrim, aku butuh apa ya, kalori dan karbo yang memang dahsyat gitu sih. Yang cukup untuk kebutuhan kakak juga dan, gitu ya. Untuk biar ada energi gitu. Kalau nggak pasti pas lagi olahraga tuh capek rasanya gitu. Jadi memang penting banget, apalagi karbo sih yang biasanya aku makan lebih banyak gitu. Kalau lagi nggak olahraga, baru tuh aku makannya cuma fiber sama protein tanpa aja, karbo. Tanpa karbo. Karena kan aku juga harus ini ya, menjaga postur tubuh. Iya, gitu. Sekarang nih ya, biasanya orang-orang tuh suka melakukan pola IF. Apakah kakak memperlakukan itu dalam kehidupan kakak juga apa gimana? Yes. Jadi kalau aku nggak sports pagi-pagi, aku biasanya intermittent fast tuh. Jadi misalnya jam 7 malam sampai jam 1 siangnya lah gitu. Nah itu biasanya aku intermittent fast. Jadi sehari cuma makan 2 kali. Gitu. Tapi kalau olahraga, aku baru makan 3 kali sehari. 3 kali sehari. Gitu. Berarti itu akan disesuaikan sama aktivitas yang kakak lakukan gitu juga ya. Ada nggak sih Kak pola-pola atau menu yang biasa kakak makan kalau lagi memperlakukan IF? Kalau setelah IF biasanya aku bukanya tuh dengan fruits ya, dengan buah-buahan, atau aku bukanya dengan salad dan jus. Biasanya seperti itu sih, karena buah-buahan itu paling bagus dikonsumsi di pagi hari, kalau pas perut itu masih kosong, gitu. Kak, ini yang terakhir tips Kak, buat pemula yang baru memulai olahraga, untuk pola makannya menurut kakak gimana? Tips dari kakak seperti apa? Sebenarnya harus balance ya. Jadi kita tuh dengan berolahraga harus ada balance dietnya, gitu. Dan juga mungkin memilih makanan yang tidak terlalu goreng-gorengan gitu ya. Lebih clean eating, dan juga ditambah dengan suplemen, gitu. Karena kan kita kalau berolahraga tenaga banyak yang terbuang, dan juga banyak juga nutrisi-nutrisi yang keluar dari keringat kita. Kan kita harus ada recovery-nya kan. Nah biasanya antara minum protein shake atau ada recovery gels atau bubuk recovery gitu. Nah itu juga penting menurut aku. Dan juga suplemen vitamin A, B, C, D semua ya sampai Z gitu. Itu harus juga. Kakak, ini pertanyaan yang paling terakhir tadi, yang terakhir ini yang paling terakhir, boleh dijawab cepat aja. Kakak masih makan gorengan apa enggak? Aduh, cheat day kayaknya deh masih. Kalau udah ada cireng kayaknya agak susah tuh untuk say no. Berarti gorengan-gorengan tertentu, cireng favoritnya. Pemirsa, ini sebuah fakta bahwa seorang Kelly ini masih makan gorengan dengan aktivitas-aktivitas olahraganya. Tapi yang paling pasti semua itu harus seimbang gitu ya Kak? Iya, harus seimbang. Jadi maksudnya ya kita harus have a balanced lifestyle ya. Jadi kadang kalau mau cheat day makan gorengan, ya udah nggak apa-apa. Nanti kan bisa dibayar dengan sports yang lebih intens gitu. bisa. Tapi Kak Kelly sayang banget ya, ini kita udah sampai
ke perjalanan terakhir kita hari ini dengan sejumlah aktivitas-aktivitas menarik kita, dan tentunya kita juga berharap semoga pemirsa Hidup Sehat yang saat ini menonton episode bersama Kakak bisa mendapatkan manfaat dari episode hari ini, bisa memulai yang belum memulai untuk melakukan hidup sehat, bisa memulai untuk melakukan hidup sehat dengan berolahraga dan melakukan sejumlah aktivitas-aktivitas lainnya. Dan pemirsa terus saksikan Hidup Sehat setiap hari pukul 9.30 sampai 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Indonesia Hidup Sehat.